Dapian, pakai pangki. Kami ucapkan selamat datang. Perkenalan kami mulai di sini. Kenalkan, nama saya Alfiani Salatoru. Saya berperan sebagai Raden Indrajaya dan warga 2. Nama saya Kevin, saya berperan sebagai raja dan warga. Nama saya Kimberly Beatrice Udis Benedita, saya sebagai narator. Saya Mila Karmila berperan sebagai Purbararang. Saya Deska Pustalondari berperan sebagai permaisuri. Saya Celetera, saya berperan sebagai Dayang Satu. Saya Marsanda, saya berperan sebagai Purbasari. Saya Thomas, saya berperan sebagai Lutung. Saya Marisa Francisca Satya, saya berperan sebagai Dayang 2. Saya Maria Magdalena Serpi, saya berperan sebagai Nyironde dan warga 2. Alkisah di sebuah kerajaan bernama Pasir Batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, permaisuri mulai memikirkan tentang penyerahan tahta kepada salah satu putrinya. Kanda, hari ini Dinda lihat Kanda begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas Raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta, Dinda. Dinda pikir juga begitu, Kanda. Dinda juga bingung untuk memilih Purbararang atau Purbasari. Akhirnya setelah memikirkan tentang pergantian tahta, Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kepada putri bungsunya, yaitu Purbasari. Hal ini menyebabkan putri sulungnya, yaitu Purbararang, merasa iri dan dengki. Pada Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden disuruh segera untuk pergi ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu daripada aku. Padahal kan jelas aku kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya Dindalah yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Nyironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan? Kok datang kemari? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkanlah ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan mendapat penyakit yang aneh. Terimalah uang ini sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nyironde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, kenapa ini? Kenapa tubuhku terasa sangat panas dan gatal sekali? Ih, kenapa tanganmu? Kenapa jadi buruk rupa seperti itu? Aku juga tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan ini kepada ayahanda dan ibunda.
Purbasari. Inilah akibat dari keputusan ayahanda dan ibunda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini terkena kutukan. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, Purbasari akan diasingkan dari kerajaan. Jika memang itu yang terbaik, Purbasari rela bila tahta kerajaan jatuh ke tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati, ia mengasingkan putri bungsunya ke dalam hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Dayang karena sudah menguatkanku. Tuan Putri jangan khawatir, setiap hari hamba akan ke sini membawakan makanan dari kerajaan. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Mengalami kesusahan. Ya Ratu, sudah 3 hari kami tidak ada makan. Karena Ratu memberi kami sedikit makanan. Lancang sekali kalian, beraninya meminta makanan kepada Ratu. Dayang, usir mereka dari sini. Baik Tuan Putri. Tolong antarkan makanan ke Purbasari ya. Baik, aku antarkan sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, salah satu dayang melihat para warga sedang berkerumun. Sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu dia memang jahat dari dulu. Ya benar, pantas saja Ratu Prabu Tapa Agung lebih memilih Ratu Purbasari daripada Purbararang. Lantas mengapa Putri Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu, Ratu Purbasari kan sudah buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia digunakan oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Dayang. Saat berjalan ke sini, hamba mendengar keluh para warga tentang perbuatan Purbasari. Oh iya, apa yang terjadi? Saat ini para warga sedang dihantam kelaparan dan Ratu Purbasari tidak ingin membantunya. Jadi para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah saja persediaan makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaanku kemarin masih ada. Baiklah kalau begitu Tuan Putri. Sebenarnya aku sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Jangan ganggu aku. Tenang Tuan Putri, saya tidak akan menyakitimu. Kamu bisa berbicara. Sebenarnya aku adalah manusia. Dikarenakan aku berbuat kesalahan, maka aku dikutuk jadi buruk di hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapakah nama putri? Panggil saja aku Purbasari. Baiklah, Putri Purbasari. Tadi aku melihat kamu kelaparan. Maukah kamu memakan makanan ini? Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama, hingga pada suatu hari Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukannya, dan doanya pun terkabul. Sekitarnya berubah menjadi telaga, dan Lutung mengajak Purbasari untuk ke telaga tersebut. Putri, ikutlah aku ke sebuah tempat dan cobalah kamu mencuci tanganmu di sana. Baiklah Lutung.
ajaib sekali, kutukanku sudah hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu juga akan hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukanku akan hilang ketika aku menemukan cinta yang abadi. Berarti Tuan Putri tidak bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak, pemakai Tuan Putri. Aku sudah betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Tuan Putri Prabu tanpa Agung pasti sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangkan lagi Tuan Putri. Tapi dengan satu syarat, Lutung Patarung harus ikut bersamaku. Tentu saja Tuan Putri, mari ikut bersama kami. Baiklah Dayang. Wah, Tuan Putri cantik sekali. Wah, iya cantik sekali. Kau mungkin saja telah sembuh dari kutukanmu, Purbasari. Tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi ratu di kerajaan ini. Syarat yang pertama, kita adu rambut. Siapa yang paling panjang? Tunjukkanlah rambutmu, Purbasari. Kau boleh memenangkan syarat yang pertama, Purbasari. Tapi untuk yang berikutnya, akulah yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu di kerajaan ini. Dan yang kalah akan pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan kita. Jaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu. Di mana pasanganmu, Purbasari? Tunjukkanlah. Ini kak pasanganku. Apa? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Iya kak, aku sangat mencintainya. Wah, kutukanmu sudah hilang. Oh tidak, Kanda. Apakah aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku, Purbasari. Aku telah jahat kepadamu. Tidak perlu kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku, Purbasari. Aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa kak, aku telah lama memaafkanmu. Terima kasih. Ada turu, ada piat, ada bangku, ada kursi. Video kami cukup sekian, kami ucapkan terima kasih. Makin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakit. Ada hal yang perlu dibicarakan bersama Raden. Jalan tuh. Weh, mata. Campurkanlah ini ke dalam minum ya. 1, 2, 3. Campurkanlah. Tenang Tuan Putri. Wah, Tuan Putri cantik sekali. Wah, iya cantik sekali. Wah, kutukanmu Sabar ba dolo, belum